Kasus kematian Brigadir J memasuki babak baru seiring pengakuan baru Baradae yang disampaikan melalui pengacaranya, Muhammad Burhanuddin. Pengakuan yang disampaikan Burhanuddin sekaligus menepis kronologi awal yang menyebutkan Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae. Dia juga mengatakan bahwa bekas proyektil yang ada di tempat kejadian perkara TKP, yaitu rumah dinas Kadif Propam Polri di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jaksel, hanyalah alibi. Tidak ada memang, kalau informasi tidak ada baku tembak. Pengakuan dia tidak ada baku tembak, kata Burhanuddin seperti dilansir dari detik.com, Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Yang itu pun adapun proyektil atau apa yang di lokasi katanya alibi, ujar sambungnya. Dia kemudian membenarkan bahwa senjata yang digunakan Baradae merupakan Glock 17. Baradae disebut memang sering menggunakan senjata Glock 17. Pada awal mula kasus, disebutkan Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri pada Jumat 8/7 sore. Disebutkan, ada belasan tembakan yang dilepaskan kedua ajudan Irjen Verdi Sambo itu. Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, Baradae membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022 lalu. Dalam kasus ini, Brigadir J adalah anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai sopir dinas istri Kadif Propam. Sedangkan Baradae adalah anggota Brimob yang bertugas sebagai pengawal Kadif Propam. Dia menjelaskan, peristiwa bermula saat Brigadir J dipergoki melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam. Istri Kadif Propam lalu berteriak minta tolong hingga Baradae yang berada di lantai atas rumah merespons. Teriakannya terdengar oleh Baradae yang berada di lantai atas sehingga Baradae turun memeriksa sumber teriakan, ujarnya. Teguran dari Baradae dari depan kamar saat memergoki Brigadir J langsung memicu aksi saling tembak. Selain olah TKP, Polri memeriksa sebanyak 3 saksi terkait kasus ini. Pertanyaan Baradae direspons oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan pertama kali ke arah Baradae, ucapnya. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata, imbuhnya. Saat peristiwa baku tembak itu terjadi, Ramadan mengatakan Irjen Verdi Sambo tak berada di lokasi karena sedang melakukan tes PCR COVID-19. Disebutkan Irjen Verdi mengetahui peristiwa itu dan menuju kediaman setelah ditelepon oleh istrinya yang histeris. Kadif Propam pulang ke rumah karena dihubungi istrinya yang histeris. Kadif Propam sampai di rumah dan mendapati Brigadir J sudah meninggal dunia, tutur Ramadan. Atas kejadian tersebut, Irjen Verdi Sambo langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan lalu melakukan olah TKP, sehingga Kadif Propam langsung menghubungi Kapolres dan selanjutnya dilaksanakan olah TKP, ucap Ramadan. Baradae ubah BAP. Dalam kasus ini, Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baradae telah mengubah keterangan pada berita acara pemeriksaan BAP. Pada BAP terbaru, Baradae juga mengungkapkan sejumlah nama terlibat dalam kematian Brigadir J. Pengacara mengatakan lebih dari 1 orang yang disebut terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Semalam kan udah di BAP, semua udah disebutin, udah dijelasin semua di situ, kata Burhanuddin saat dimintai konfirmasi, Minggu, 7/8. Baradae disangkakan pasal 338 KUHP junto pasal 55 junto pasal 56. Saat ini Baradae ditahan. Pihak Baradae berencana mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dia mengaku bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, dalam kasus ini. Kasus ini diusut tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim khusus ini diharapkan membuat terang kasus yang sejak awal dipenuhi kejanggalan. Terbaru, tim khusus kembali menetapkan seorang tersangka, yakni Brigadir Riki Rizal RR. Berbeda dengan Baradae, Brigadir RR disangkakan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 55 junto pasal 56.